A Whisker Away. Ini adalah film anime dengan konflik yang kekinian, tapi juga punya unsur magis dan fantasi yang bagus banget, mengingatkan gue pada anime-anime garapan Studio Ghibli. Hai, balik lagi bersama gue David di Kita Bukan Wibu. Di video kali ini gue akan kembali sharing tentang film anime yang baru banget gue tonton. Sebenarnya film anime ini udah tayang lumayan lama, dari pertengahan tahun 2020 lalu, tapi gue baru berkesempatan untuk nonton film animenya sekarang. Dan di video kali ini gue akan sharing kenapa film romance fantasi ini bagus untuk teman-teman tonton juga. Langsung aja kita mulai reviewnya. Oke, sebelum masuk ke reviewnya, seperti biasa gue akan menceritakan sedikit tentang sinopsis dari film anime ini, supaya teman-teman dapat gambaran tentang ceritanya. A Whisker Away bercerita tentang seorang cewek bernama Mio yang menyukai teman sekelasnya bernama Hinode. Mio pada dasarnya adalah seorang cewek yang dianggap aneh oleh orang-orang karena sifatnya yang terlalu energik. Bahkan, dia seringkali menunjukkan perasaannya secara terang-terangan kepada Hinode, hingga membuat Hinode risih. Namun, sebenarnya Mio punya kehidupan lain yang tidak diketahui oleh Hinode. Berkat bantuan topeng ajaib, Mio dapat berubah menjadi kucing putih bernama Taro. Mio sering berubah menjadi Taro untuk mengunjungi Hinode, dan Hinode pun menyambut baik kehadiran Taro. Hingga Mio merasakan perbedaan perlakuan ini. Sebagai Mio, kehadirannya ditolak oleh Hinode. Namun di sisi lain, Hinode menyayanginya sebagai seekor kucing putih bernama Taro. Selain masalah dengan Hinode, Mio pun punya masalah lain dengan keluarganya dan lingkungan pertemanannya. Hal ini membuatnya berpikir, apakah dia akan terus melanjutkan hidup sebagai kucing sepenuhnya, atau kembali kepada kehidupannya sebagai remaja yang penuh masalah dan ditolak di mana-mana. Oke, seperti yang tadi udah gue bilang di awal, kesan gue setelah menonton film anime ini adalah film anime ini punya konflik yang kekinian, tapi juga punya unsur fantasi dan magis yang bagus banget. Nah, pertama, kenapa gue bilang bahwa film anime ini punya konflik remaja yang kekinian? Karena menurut gue, film anime ini tuh bicara banyak hal gitu, lebih dari sekedar tentang cinta-cintaan ala anak SMP gitu. Kalau gue tarik lebih jauh, gue merasa bahwa film anime ini tuh punya pesan tentang gimana kita memandang hidup kita dan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain gitu. Ini gue rasa adalah konflik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu, karena di era media sosial ini kita seringkali merasa nggak puas dengan hidup kita sendiri. Ketika kita lihat postingan orang lain, kita merasa bahwa kok hidup dia lebih enak ya? Kayaknya kalau menjalani kehidupan dia akan lebih enak nih gitu. Padahal setiap dari kita tuh punya masalah masing-masing, punya keunggulan dan kelebihan masing-masing gitu. Dan kalaupun kita menjalani hidupnya dia, emang kita akan cocok gitu? Atau apakah kita akan bahagia dengan hidupnya dia? Nah, hal inilah yang gue lihat dari karakter Mio gitu. Sebenarnya pada awalnya gue nggak terlalu suka nih dengan karakter Mio karena energik banget, terus annoying banget, ngejar-ngejar Hinode banget gitu. Sampai suatu titik gue mikir kayak, anjir nih outfit banget nih cewek. Tapi ketika masa lalunya Mio terungkap, gue baru merasa bahwa, oh ternyata hidupnya tuh emang berat banget. Dia punya masalah keluarga yang nggak enak, terus dia dikucilkan juga. Dan inilah yang bikin dia nggak suka dengan hidupnya dia sendiri. Dia jadi kayak mikir ya, aduh hidup sebagai manusia tuh nggak enak ya kayaknya gitu. Kalau dia hidup jadi kucing, gimana ya? Kayaknya lebih bisa disayang sama Hinode deh. Nah, lalu unsur fantasi di film anime ini juga bagus banget, terutama ketika menyoroti hubungan antara manusia dengan kucing. Lalu gue juga menyadari bahwa salah satu hal menarik dari fantasi Jepang itu adalah ketika mereka bisa menggabungkan unsur fantasinya dengan budaya merekanya sendiri gitu. Jadi unsur fantasinya dibungkus dengan unsur-unsur budaya yang kita ketahui selama ini. Misalnya dibungkus dengan Matsuri atau festival, lalu dikaitkan dengan kuil dan tori juga, lalu digabungkan juga dengan keberadaan Pulau Kucing itu sendiri yang memang punya peran dalam kehidupan masyarakat Jepang gitu kan. Nah, lalu secara visual juga ini indah banget, terutama ketika menyoroti bagian sepertiga akhir film gitu, ketika para karakternya ini pergi ke Pulau Kucing gitu. Ini adalah sebuah pulau fantasi yang menurut gue secara visual bagus banget, karena itu bentuknya pohon-pohon dan ada banyak kayak hutan, tapi hutannya indah banget dan dihuni oleh manusia setengah kucing yang secara visual keren banget, mengingatkan gue pada hasil karya para artis atau seniman-seniman yang gue lihat di internet gitu. Bagus banget, dan secara visual ini mengingatkan gue pada film fantasinya Studio Ghibli, terutama Spirited Away gitu, karena
ada unsur sakral tapi juga indah banget. By the way, ini nggak spoiler ya, karena menurut gue teman-teman bisa melihat adegan visual ini atau keberadaan Pulau Kucing ini juga di trailer ya. Jadi nggak termasuk spoiler menurut gue nih ya. Nah, tapi secara visual intinya gue suka banget karena ini indah banget dan memanjakan mata banget. Kesimpulannya, terlepas dari pesan moral dan unsur visualnya, apakah film anime ini seru? Kalau menurut gue ini seru banget. Pergolakan batin Mio ini menarik banget untuk diikuti, dan ini tipe cerita coming of age yang bagus. Dan petualangan terakhir Mio dan teman-teman di Pulau Kucing itu juga seru banget dan indah banget menurut gua. Lalu ada juga unsur minor berupa hubungan persahabatan antara Mio dan teman perempuannya yang menurut gue juga bagus gitu. Porsinya sedikit, tapi gue dapet makna yang dalam dari persahabatan mereka. Nah, kalau dilihat di My Anime List, skor untuk anime A Whisker Away ini ada 7,35. Tapi kalau dari Kita Bukan Wibu, gue bisa kasih nilai yang lebih besar gitu, karena gue merasa ini bagus gitu. Dan skor A Whisker Away versi Kita Bukan Wibu adalah 8,5. Oke, jadi itu tadi review A Whisker Away versi Kita Bukan Wibu. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video reviewnya. Kalau ada teman-teman yang udah nonton filmnya juga dan pengen ikutan sharing, boleh banget tulis di kolom komentar, tulis kesan kalian tentang film anime ini. Kalaupun punya kesan yang berbeda dengan gue, nggak apa-apa banget, supaya kita bisa diskusi di kolom komentar. Atau kalau teman-teman pengen diskusi lebih lanjut di media sosial, bisa cek Instagramnya Kita Bukan Wibu atau Instagram gue. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Wibu.